Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita dari kelompok hipotik yang terdiri dari 5 orang dengan saya sendiri, Sylvia, kemudian ada Intan, April, Canda, dan Dinda. Di sini kita akan belajar hukum jaminan yaitu hipotik. Nah, yang akan kita bahas diantaranya ada pengertian, unsur, dasar hukum, subjek dan objek, prosedur, syarat, sifat perjanjian, hak dan kewajiban, jangka waktu, hapusnya hipotik, pencoretan, dan ketentuan. Yang pertama adalah pengertian hipotik. Menurut pasal 1162 KUH Perdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Hipotik kapal laut adalah hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan, biasanya dengan isi kotor di atas 20 meter kubik, guys. Diberikan dengan akta autentik guna menjamin tagihan hutang. Yang kedua adalah unsur-unsur dari hipotik. Pertama, adanya hak kebendaan. Hak kebendaan di sini diatur dalam pasal 1168 sampai 1170 dan pasal 1175 KUH Perdata. Maksud dari hak kebendaan di sini adalah kapal yang sudah terdaftar, sehingga haknya sudah lahir. Yang kedua, objeknya adalah kapal yang beratnya di atas 20 meter kubik. Dan yang ketiga adalah kapal tersebut harus kapal yang sudah dibukukan atau yang sudah didaftarkan di Indonesia. Yang keempat, diberikan dengan akta autentik. Akta autentik ini diatur dalam pasal 1171 KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah menjamin tagihan hutang. Menjamin tagihan hutang di sini artinya dalam pemberian hipotik pada kapal harus ada hutang yang dijamin dengan pembebanan hipotik tersebut. Oleh karenanya, biasanya dalam akta hipotik, selain mencantumkan mengenai identitas kapal yang dijaminkan, juga mencantumkan data mengenai berapa besar hutang yang dijamin dan berapa nilai penjaminan dari kapal yang dimaksud. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada saat dilaksanakannya eksekusi atas kapal tersebut. Yang ketiga adalah dasar hukum dari hipotik. Berikut adalah dasar hukum dari hipotik. Pertama, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1162 sampai 1232. Yang kedua, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 314 sampai 316. Yang ketiga, tertuang dalam artikel nomor 1208 sampai 1268 New Burgerlijk Wetboek Belanda. Dan yang keempat, tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran. Baik, kita akan masuk ke dalam materi objek dan subjek hipotek. Subjek dari hipotek ada dua, yakni pemberi hipotek atau hypothec giver, dan yang kedua adalah penerima hipotek atau disebut dengan hypothec bank atau hypothec holder. Untuk objeknya sendiri, objek dari hipotek hanyalah kapal laut, yang mana kapal laut tersebut beratnya di atas 20 meter kubik. Kapal laut adalah
kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan laut, serta alat apung dan bangunan yang terapung yang tidak berpindah-pindah. Prosedur dan syarat-syarat pembebanan pemohon. Mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pejabat balik nama mencantumkan nilai hipotek yang akan dipasang. Dokumen-dokumen terlampir menyesuaikan pihak yang menghadap. Di antaranya, pertama, pemilik kapal, debitur. 2. Kreditur, bank atau lembaga keuangan lainnya. 3. Kreditur selaku pemilik kapal, debitur, dan selaku kreditur. 4. Pemilik kapal, penjamin atau bukan kreditur, dan kreditur. Syarat bagi pemilik kapal, debitur, dan kreditur, bank atau lembaga keuangan lainnya. Glose akta pendaftaran atau balik nama dan perjanjian kredit. Syarat bagi kreditur selaku pemilik kapal, debitur, dan selaku kreditur. Akta surat kuasa memasang hipotek, glose akta pendaftaran atau balik nama, perjanjian kredit. Syarat bagi pemilik kapal penjamin atau bukan kreditur dan kreditur. Akta surat kuasa memasang hipotek, glose akta pendaftaran atau balik nama, dan perjanjian kredit. Sifat perjanjian. Sifat perjanjian dibagi menjadi 3. Yang pertama, perjanjian pokok, perjanjian aksesorir, dan perjanjian pembebanan hipotek kapal laut. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Perjanjian aksesorir merupakan perjanjian tambahan. Dan perjanjian pembebanan hipotek kapal laut merupakan perjanjian aksesorir atau tambahan. Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima. Hak pemberi hipotek tetap menguasai bendanya, mempergunakan bendanya, melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan pemegang hipotek, dan berhak menerima uang pinjaman. Kewajiban pemegang hipotek membayar pokok serta bunga pinjaman uang dari jaminan hipotek, dan membayar denda atas keterlambatan melakukan pembayaran pokok, pinjaman, dan bunga. Hak pemegang hipotek memperoleh penggantian daripadanya untuk pelunasan piutangnya. Jika debitur wan prestasi dan memindahkan piutangnya karena hipotek bersifat aksesorir, maka dengan pindahnya hutang pokok, maka hipotek ikut berpindah. Jangka waktu berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perjanjian kredit dibagi menjadi 3, yang mana pertama, kredit jangka pendek maksimal 1 tahun, kredit jangka menengah 1-3 tahun, dan kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun. Hapusnya hipotek. Menurut pasal 1209 KUH Perdata, adanya perikatan pokok, pelepasan hipotek oleh kreditur, dan pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan. Pencoretan roya atau akta. Pelaksanaan roya adalah dengan membuat catatan roya pada glose akte hipotek asli dan membuat catatan roya pada daftar induk. Bunyi catatan roya pada glose akte hipotek asli adalah kredit yang telah dijamin dengan kapal laut telah dibayar lunas oleh debitur. Dengan ketentuan yang pertama,
apabila kredit sudah dibayar lunas. Yang kedua, kreditur, baik bank atau lembaga keuangan non-bank, mengajukan surat permohonan untuk dilakukan royak kepada pejabat pendaftar. Yang ketiga, pencatat balik nama kapal yang menerbitkan akta hipotek. Yang keempat, surat permohonan harus dilampirkan dengan grose akta hipotek asli. Baik, demikian penjelasan mengenai hipotek menurut kelompok kami. Tahu nggak sih teman-teman, kenapa di materi hipotek ini kita tidak membahas mengenai hipotek tanah dan hipotek pesawat terbang? Ya, di sini kami hanya membahas hipotek mengenai kapal laut. Karena dalam ketentuan terbaru, hipotek tanah sudah terpisah dengan ketentuan terbarunya. Dan hipotek mengenai pesawat terbang, karena belum adanya pengaturan secara tegas, mengakibatkan perusahaan penerbangan tidak memiliki kepastian jaminan hukum. Dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, dikatakan bahwa pesawat terbang dapat dijadikan jaminan setelah diikat dengan akta pemberian hipotek. Namun, hingga saat ini, ketentuan belum bisa diimplementasikan karena ketiadaan peraturan pemerintah atau PP yang mengatur akan hal tersebut. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai hipotek. Semoga dapat dipahami dan diaplikasikan suatu saat nanti ya. Terima kasih, salam semangat dari kami. Bye-bye.